Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Semoga apa yang sedang diusahakan dipermudahkan. Kami dari kelompok 4A dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan anggota Imade Agustian Kusuma Wijaya dengan NPM 1913021011, Nurrohmah Suherman dengan NPM 1913021021, Aufa Aulia Azhara dengan NPM 1913021043 dan Tri Apriliana dengan NPM 1913021051. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang pendekatan pemecahan masalah. Berbicara tentang masalah, setiap orang pasti pernah mempunyai atau merasakan masalah. Namun demikian, masalah seseorang belum tentu menjadi masalah bagi orang lain. Masalah bersifat relatif, artinya, jika suatu hal yang saat ini merupakan masalah, namun pada suatu saat tertentu bukan lagi menjadi masalah. Misalkan, seorang siswa yang belum pernah berhasil memecahkan soal matematika akan merasa kesulitan dalam proses pemecahannya. Tetapi, pada kesempatan lain tidak lagi menjadi masalah karena telah belajar dan memiliki pengalaman dalam tugas yang sama atau identik. Ketika seseorang dihadapkan dengan suatu soal yang baru, akan dibutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk proses pemecahannya. Ketika seorang siswa tidak dapat menyelesaikan suatu soal matematika, artinya itu menjadi masalah untuknya. Masalah matematika adalah persoalan matematika yang menyajikan fakta dan pertanyaan, yang pemecahannya tidak dapat segera ditemukan melalui prosedur sederhana, melainkan melibatkan beberapa konsep dan prosedur serta perlu ditempuh dengan strategi tertentu. Umumnya, dalam memecahkan suatu permasalahan, digunakan pendekatan pemecahan masalah, yaitu proses, cara, atau perbuatan untuk memecahkan masalah. Pendekatan pemecahan masalah terdiri atas serangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas matematika yang dilakukan dengan melibatkan perpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban permasalahan. Menurut beberapa ahli, tentang pengertian pendekatan pemecahan masalah adalah yang pertama, Watson pada tahun 1991 mengatakan bahwa pembelajaran pemecahan masalah adalah jika seseorang menemui masalah dan orang itu memiliki suatu obsesi atau kehendak atau keinginan yang sulit diperoleh secara langsung. Yang kedua, menurut Gange pada tahun 1970 mengatakan pemecahan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses di mana pembelajar menemukan perpaduan rumus atau aturan atau konsep yang sudah dipelajari sebelumnya dan selanjutnya menerapkan untuk memperoleh cara pemecahan pada situasi keadaan baru. Cara demikian juga merupakan proses belajar yang baru. Suryadi dan kawan-kawan dalam Suherman tahun 2003 dalam surveinya menemukan bahwa pemecahan masalah matematika merupakan salah satu kegiatan matematika yang dianggap penting baik oleh para guru maupun para siswa di tingkatan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah umum. Selanjutnya, Johnson dan Rising dalam Samsudin
tahun 2003 halaman 224 mengemukakan beberapa alasan pemecahan masalah menjadi suatu kegiatan belajar yang paling signifikan dalam pembelajaran matematika. Itu satu, pemecahan masalah adalah suatu proses untuk belajar suatu konsep baru. Pemecahan masalah adalah suatu cara yang paling tepat untuk mempraktikkan keterampilan komputasial. Selanjutnya, melalui pemecahan masalah diperoleh pengetahuan yang baru. Dan terakhir, pemecahan masalah dapat merangsang rasa keingintahuan intelektual. Menurut Polya, membedakan masalah matematika menjadi dua macam, yaitu yang pertama masalah untuk menemukan dan yang kedua masalah untuk membuktikan. Masalah untuk menemukan. Masalah matematika macam ini penyelesaiannya diperoleh melalui proses penemuan, di mana kita mencoba untuk mengkonstruksi semua jenis objek atau informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalahnya dapat bersifat teoritis atau praktis, abstrak atau konkret. Bagian utamanya yaitu yang pertama, apa yang harus ditemukan, yang kedua, data apa yang diketahui, dan yang ketiga, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Selanjutnya yaitu masalah untuk membuktikan. Masalah matematika macam ini penyelesaiannya adalah kita akan menunjukkan salah satu kebenaran suatu pernyataan, yakni pernyataan itu benar atau salah. Bagian utamanya yaitu hipotesis dan konklusi dari suatu teorema yang kebenarannya harus dibuktikan. Menurut Haji, dalam memecahkan masalah matematika diperlukan kemampuan awal, yaitu yang pertama, kemampuan menentukan hal yang diketahui dalam masalah. Yang kedua, menentukan hal yang ditanyakan dalam masalah. Yang ketiga, kemampuan membuat model matematika. Yang keempat, kemampuan melakukan komputasi. Dan yang kelima, kemampuan menginterpretasikan jawaban model kepermasalahan semula. Menurut Polya, solusi soal pemecahan masalah memuat 4 langkah fase penyelesaian, yaitu yang pertama, memahami masalah, yang kedua, merencanakan penyelesaian, yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan yang keempat, melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Pembelajaran ini dimulai dengan memberikan masalah, kemudian siswa berlatih memahami, menyusun strategi, dan melaksanakan strategi sampai dengan menarik kesimpulan. Guru membimbing siswa pada setiap langkah pemecahan masalah dengan memberikan pertanyaan yang mengarah pada konsep. Selanjutnya, dalam media pendidikan matematika, kemampuan-kemampuan awal tersebut merupakan penunjang untuk memecahkan masalah matematika sebagaimana yang tercantum pada langkah-langkah penyelesaian masalah di bawah ini. Yang pertama, membaca soal dengan cermat untuk dapat menangkap makna tiap kalimat. Yang kedua, memisahkan dan mengungkap apa yang diketahui dari masalah, apa yang diminta atau ditanyakan dalam masalah, dan operasi atau pengerjaan apa yang diperlukan. Yang ketiga, membuat model matematika dari masalah. Yang keempat, menyelesaikan model matematika menurut aturan-aturan matematika sehingga mendapat jawaban dari model tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengembalikan jawaban model ke jawaban masalah semula. Sejalan dengan itu, Polya mengemukakan bahwa kemampuan-kemampuan awal tersebut merupakan penunjang dalam proses pemecahan masalah yang tercantum dalam langkah-langkah penyelesaian masalah matematika berikut. Yang pertama, pemahaman masalah. Untuk memahami persoalan perlu dijawab seperti apa yang diketahui, apa ketentuannya, bagaimana bunyi persyaratan, apakah itu sudah cukup, tidak cukup, atau terlalu diarahkan. Dapatkah beberapa bagian dari persyaratan itu dipisah-pisahkan? Adakah bentuk-bentuk maupun tanda-tanda sesuai dengan bantuan atau perantaranya? Yang kedua yaitu pemikiran suatu rencana. Yang terpenting dalam memikirkan suatu rencana adalah mencari masalah atau unsur pengetahuan lain yang berhubungan. Dan dengan persoalan yang diajukan terdapat kaitan yang dapat dinyatakan, berupa persyaratan serupa, hal tidak diketahui yang serupa, dan soal-soal yang dapat membantu. Yang ketiga yaitu pelaksanaan rencana. Pembentukan secara sistematis masalah yang lebih baru dari bahan yang tersedia, dengan sedikit perubahan mengenai persyaratan atau tujuannya, atau mengubah-ubah data.
Bila langkah rencana telah dilaksanakan, mungkin kebenaran kejadiannya dibuktikan. Dan yang terakhir yaitu peninjauan kembali, mengoreksi hasil pendapat yang diperoleh dan dapatkah hasil tersebut atau metode itu digunakan untuk masalah lain. Selanjutnya, strategi pemecahan masalah. Beberapa strategi pemecahan masalah yang mungkin diperkenalkan yaitu pertama, strategi X it out. Strategi ini dapat membantu siswa dalam proses visualisasi masalah yang dapat tercakup dalam soal yang dihadapi, di mana dalam pelaksanaannya dengan menggunakan gerakan-gerakan fisik atau dengan menggerakkan benda-benda konkret. Gerakan yang bersifat fisik ini dapat membantu atau mempermudah siswa dalam menentukan hubungan antara komponen-komponen yang mencakup dalam suatu pemecahan masalah. Kedua, membuat gambar dan diagram. Strategi ini dapat membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah sehingga hubungan antara komponen dalam masalah tersebut dapat terlihat dengan lebih jelas. Pada saat guru mencoba mengajarkan strategi ini, penekanan perlu dilakukan bahwa gambar atau diagram yang dibuat tidak perlu sempurna, terlalu bagus, atau terlalu detail. Yang ketiga, menemukan pola. Kegiatan matematika yang berkaitan dengan proses menemukan suatu pola dari sejumlah data yang diberikan dapat dimulai dilakukan melalui sekumpulan gambar atau bilangan. Ini mungkin dilakukan antara lain dengan mengobservasi sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh kumpulan gambar atau bilangan yang tersedia. Yang keempat, membuat tabel. Mengorganisasikan data ke dalam sebuah tabel dapat membantu kita dalam mengungkapkan suatu pola tertentu serta mengidentifikasi informasi yang tidak lengkap. Yang kelima, memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik. Strategi ini biasanya digunakan bersamaan dengan strategi mencari pola dan menggambar tabel. Yang keenam, tebak dan periksa atau guess and check. Strategi menebak yang dimaksud adalah menebak yang didasarkan pada alasan tertentu serta kehati-hatian. Yang ketujuh, strategi kerja mundur. Suatu masalah kadang disajikan dalam suatu cara sehingga yang diketahui itu sebenarnya merupakan hasil dari proses tertentu. Sedangkan komponen yang ditanyakan merupakan komponen yang seharusnya muncul lebih awal. Penyelesaian masalah seperti ini biasanya dapat dilakukan menggunakan strategi mundur. Yang kedelapan, menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan informasi yang diperlukan. Strategi ini merupakan cara penyelesaian yang sangat terkenal sehingga seringkali muncul dalam buku-buku matematika sekolah. Yang kesembilan, menggunakan kalimat terbuka. Strategi ini juga termasuk sering diberikan dalam buku-buku matematika sekolah dasar. Walaupun strategi ini termasuk sering digunakan, akan tetapi pada langkah awal seringkali mendapat kesulitan untuk menentukan kalimat terbuka yang sesuai. 10. Menyelesaikan masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah. Sebuah soal ada kalanya sangat sulit untuk diselesaikan karena di dalamnya terkandung permasalahan yang cukup kompleks. Misalnya, menyangkut bilangan yang sangat besar, bilangan yang sangat kecil, atau berkaitan dengan pola yang cukup kompleks. Untuk menyelesaikan masalah seperti itu dapat dilakukan dengan menggunakan analogi melalui penyelesaian masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah. Yang ke-11, mengubah sudut pandang. Strategi ini sering kali digunakan setelah kita gagal untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi lainnya. Waktu kita mencoba menyelesaikan masalah, sebenarnya kita mulai dengan suatu sudut pandang tertentu atau mencoba menggunakan asumsi tertentu. Setelah kita mencoba menggunakan suatu strategi tetapi gagal,
Kecenderungannya adalah kembali memperhatikan soal dengan menggunakan sudut pandang yang sama. Jika mereka tetap gagal, cobalah mengubah sudut pandang dengan memperbaiki asumsi atau memeriksa logika berpikir yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu metakognisi. Metakognisi adalah suatu kata yang berkaitan dengan apa yang dia ketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar bagaimana dia mengontrol serta menyesuaikan perilakunya. Anak perlu menyadari akan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Metakognisi merupakan kemampuan yang melihat pada diri sendiri, sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. Beberapa hal yang bisa dilakukan guru untuk menolong anak mengembangkan metakognisinya antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, ajukan pertanyaan yang berfokus pada apa dan mengapa. Yang kedua, kembangkan berbagai aspek pemecahan masalah yang dapat meningkatkan prestasi anak. Yang ketiga, dalam proses pemecahan suatu masalah, anak harus secara nyata melakukannya secara mandiri atau berkelompok, sehingga mereka merasakan langsung liku-liku proses untuk menuju suatu penyelesaian. Contoh pembelajaran dalam pemecahan masalah. Contoh pendekatan masalah yang dikemukakan oleh Polya, yaitu ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh jumlah uang sebesar Rp25.000 dengan pecahan puluhan ribu dan ribuan. Penyelesaiannya, yang pertama mencari masalah. Terdapat banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh jumlah uang sebesar Rp25.000. Di sini kita misalkan puluhan ribu dilambangkan dengan P, 5 ribuan dilambangkan dengan L, dan ribuan dilambangkan dengan R. Tidak perlu digunakan semuanya sekaligus untuk mendapatkan jumlah yang diinginkan. Dengan demikian, 25 lembar uang ribuan adalah salah satu contohnya. Yang kedua, merencanakan pemecahan masalah. Untuk menyelesaikan masalah ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan tabel. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Dengan memperhatikan kombinasi 3 jenis pecahan yang diperoleh, maka didapat tabel seperti pada slide. Dari tabel di atas, terlihat bahwa terdapat 12 kemungkinan pasangan uang pecahan hingga diperoleh jumlah Rp25.000. Yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan kembali. Periksa kembali jumlah untuk tiap kolom, serta kemungkinan pasangan lain yang belum termuat. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan pemecahan masalah. Kelebihan pendekatan pemecahan masalah yaitu yang pertama, membuat materi pembelajaran lebih dapat diterapkan dalam kehidupan siswa, baik di luar pengajaran kelas ataupun dalam situasi baru yang belum familiar. Yang kedua, melatih dan membiasakan siswa untuk berani thinking out of the box. Yang ketiga, memberikan kesempatan atau opportunities dan dapat mendorong siswa berdiskusi dengan siswa yang lain, yaitu pada proses menemukan jawaban dari permasalahan. Yang keempat, mendorong dan menumbuhkan rasa keingintahuan pada diri siswa untuk menemukan jawaban atas problem yang dihadapinya. Kekurangan pendekatan pemecahan masalah yaitu yang pertama, beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode ini. Yang kedua, memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Yang ketiga, jika di dalam kelompok itu kemampuan anggotanya heterogen, maka siswa yang pandai akan mendominasi dalam diskusi, sedangkan siswa yang kurang pandai akan menjadi pasif sebagai pendengar saja. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.